Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Indonesia keren. Indonesia menjadi salah satu negara besar yang menyetujui resolusi PBB agar Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Dalam sidang darurat Majelis Umum, 141 negara menyetujui resolusi PBB, tidak setuju 5, yang abstain 35. Dalam resolusi itu, negara-negara dunia juga menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukan dari Ukraina. Hampir semua negara tetangga kita mendukung resolusi, termasuk Malaysia, Timor Leste, Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei. Negara Asia Tenggara yang abstain hanyalah Vietnam. Dukungan Indonesia ini sangat penting. Indonesia tidak bersikap netral dengan misalnya mengambil posisi abstain. Indonesia adalah sebuah kekuatan yang semakin penting, baik di Asia maupun di dunia Islam. Banyak negara secara seksama memperhatikan langkah Indonesia. Sikap Indonesia ini memberikan sinyal penting. Indonesia menunjukkan negara ini tidak main-main memandang urusan demokrasi dan HAM. Apa yang dilakukan Rusia jahat dan melanggar hukum internasional. Ribuan warga Ukraina sudah menjadi korban. Agresi militer Rusia harus segera dihentikan. Lahirnya resolusi PBB ini adalah sebuah peringatan serius dari negara-negara di dunia bahwa agresi militer adalah hal yang tak bisa diterima. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan kritik Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Ia mengatakan bahwa dukungan Indonesia pada resolusi PBB menciptakan stigma bahwa Indonesia layaknya hakim yang mampu memvonis tindakan sebuah negara. Seolah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim terkait serangan Rusia dan menentukan tindakan tersebut sebagai salah, katanya. Menurut Hikmahanto, Rusia pasti memiliki justifikasi berdasarkan piagam PBB dan hukum internasional. Ia juga menganggap sikap Indonesia ini akan menjadikan Indonesia nampak sebagai negara yang hanya mengikuti keputusan Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, seharusnya Indonesia menjaga jarak yang sama dalam perseteruan antara Ukraina dan Rusia, katanya. Hikmahanto menegaskan Indonesia tidak perlu melibatkan diri dalam pertikaian dua negara dan mendukung Amerika Serikat dan kawan-kawan yang cenderung berpihak pada Ukraina. Saya tidak setuju dengan Hikmahanto karena Rusia memang tidak memiliki pembenaran apapun untuk menyerang Ukraina. Ukraina adalah sebuah negara berdaulat. Ukraina berhak mengambil pilihan sesuai dengan kepentingannya, termasuk di dalamnya adalah pilihan yang mungkin tidak menyenangkan hati Rusia. Bahwa Indonesia mengecam Rusia tidaklah berarti Indonesia tidak bersikap independen, apalagi dianggap sebagai sekedar manut pada Amerika Serikat. Saya yakin kalaulah Amerika Serikat yang melakukan agresi militer ke negara berdaulat lain, Indonesia akan turut mengecam negara besar tersebut. Kita perlu mengecam Rusia karena serangan ini adalah kejahatan kemanusiaan. Kita tahu alasan yang digunakan Rusia ada dua. Pertama, Rusia marah karena ada rencana Ukraina bergabung dengan NATO yang merupakan organisasi yang dianggap disetir oleh kepentingan Amerika Serikat. Walau Perang Dingin sudah usai, permusuhan Rusia dengan Amerika Serikat belum berhenti. Rusia mengatakan bergabungnya Ukraina dengan NATO akan menjadi ancaman real bagi Rusia. Menurut Rusia, NATO nantinya akan menempatkan pangkalan militer di Ukraina sehingga akan lebih mudah mengancam Rusia yang bertetangga dengan Ukraina. Rusia mengancam agar NATO tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Rusia menuduh Ukraina hanya akan dijadikan alat jadi batu loncatan bagi NATO untuk menyerang Rusia. Alasan kedua, Rusia melakukan invasi untuk menjawab permintaan rakyat di Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah itu pro-Rusia dan menginginkan kemerdekaan dari Ukraina. Para separatis di sana mengaku ditindas oleh militer Ukraina. Karena itulah mereka meminta bantuan Rusia. Apakah kedua alasan itu cukup bagi sebuah negara besar seperti Rusia melakukan invasi, membombardir, dan membunuhi warga di Ukraina? Apakah hanya karena Rusia khawatir NATO akan menyerang negaranya maka Rusia berhak melakukan aksi brutal itu? Saya percaya tidak. Kalaulah NATO menerima Ukraina dan mendirikan pangkalan militer, itu pasti bukanlah untuk menyerang Rusia. Rusia adalah sebuah negara raksasa dengan kekuatan militer luar biasa.
Bagaimana mungkin Barat akan sedemikian tolol menyerang Rusia? Itu adalah bayangan imajiner yang sekedar dibuat-buat untuk menjustifikasi aksi Rusia. NATO memang sejak awal didirikan untuk mencegah Rusia menyerang negara-negara Eropa. Karena itulah Ukraina mengundang NATO mendirikan pangkalan militer karena mereka khawatir akan invasi Rusia. Ukraina ingin meminta perlindungan Barat dari ancaman Rusia. Dan kini apa yang dikhawatirkan Ukraina terjadi. Sayangnya belum lagi Ukraina menjadi anggota NATO dan pangkalan militer dibangun, kedaulatan mereka keburu diserang. Rusia memang sejak lama ingin menginvasi Ukraina. Rusia menginginkan perubahan kepemimpinan di Ukraina. Rusia ingin kondisi kembali menjadi seperti yang terjadi sebelum 2014. Dulu, Ukraina adalah negara yang sangat loyal pada Rusia. Ketika itu, Ukraina dipimpin Viktor Yanukovych yang sangat pro-Rusia. Dia dikenal sebagai pemimpin yang korup. Tapi kesalahan terbesarnya adalah dia memilih untuk mengabaikan desakan masyarakat untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa. Dia malah memilih untuk mengikuti skema kerjasama ekonomi dengan Rusia. Dan ini berdampak pada kondisi ekonomi Ukraina. Setelah rangkaian demonstrasi berdarah-darah, Yanukovych pun mundur pada 2014 dan hidup di pengasingan di Rusia. Sejak itulah Ukraina terus menjauh dari Rusia. Putin menuduh Barat berada di belakang penggulingan itu. Rusia bahkan sempat menyerang dan merebut semenanjung Crimea dari Ukraina. Rusia juga mendukung dua gerakan separatis di Donetsk dan Luhansk yang pro-Rusia. Rusia menuduh Ukraina melakukan genosida di daerah-daerah tersebut, meskipun tuduhan itu senantiasa dibantah oleh Ukraina. Salah satu alasan Putin melancarkan serangan ini adalah untuk melakukan demilitarisasi Ukraina agar tidak bisa lagi melakukan genosida. Sangat jelas, Rusia ingin kembali menguasai Ukraina. Putin ingin agar presiden Ukraina saat ini, Volodymyr Zelensky, menggulingkan untuk diganti oleh bonekanya. Sebagai negara yang menolak penjajahan, Indonesia memang seharusnya mengecam agresi militer Rusia. Mudah-mudahan Tuhan melindungi rakyat Ukraina. Yuk terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.